MVP Mantri Van Patrol saat ini berada di Amsterdam di depan apartemennya perawat ngapak alias Mas Kasno Singo di Mejo ora ono opo-opo yang kemarin itu. Nah, sekarang kita mau ngelanjutin wawancara keduanya guys, yaitu tentang pengalaman Mas Kasno kemarin baru saja pulang dari Indonesia. Kita akan tanya-tanya beliau tentang bagaimana pengalamannya, perjalanannya misalnya dari Amsterdam ke Indonesianya, kemudian di Indonesianya sendiri ya. Karena berhubung masa Covid kan, jadi kita pengen tahu informasinya. Ya terutama buat teman-teman mungkin yang di Belanda atau di Eropa yang pengen ya tahu tentang hal ini. So, ini kita sudah di apartemennya. Ya, jadi ini kawasan Amsterdam Barat, namanya Osdorp. Kemudian ini merupakan kawasannya orang-orang Muslim ya, banyak banget, keturunan Maroko, komunitas Maroko, komunitas Turki, dan juga komunitas Indonesia. Ini banyak yang menghuni di sini. Wih, Ayasid. Mana autonya? Keren. Oke, Harusnya itu jangan di situ. kita mau keluar pakai auto nggak? Pakai sepeda. Jangan lupa subscribe channel Mantri Van Patrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat MVP Mantri Van Patrol. Ini kita sudah berada bareng Cak Kasno Singo di Mejo. Iya. Opo-opo Opo bola boy. Ini ningrat embuh, ningrat ngapak, Republik Ngapak. Ini kita tadi baru naik sepedaan dari Iya. Osdorp nih. Yang ini Iya, pemandangannya pemandangan. bagus banget ya, karena justru yang alam-alam seperti ini, pedesaan yang kerasa banget lah kayak di luar negerinya gitu loh. Di sini malah jarang ya. Ah, Kalau di kota-kota besar udah nggak ada lagi. Ini Osdorp itu sebenarnya Pinggiran. Amsterdam tapi pinggir. Jadi masih ada pertanian gitu loh. Peternakan juga, ada sapi, ada kambing di situ. Iya. Ya. Dan ini simbol dari Belandanya juga masih ada ya. Ya. Kincir angin. Ini ada sejarahnya atau gimana sih? Menurut sejarah yang saya tahu, jadi di sana kan banyak air. Ya. Untuk memompa air dari sana ke sini ke kali ini, mereka menggunakan itu turbin. Jadi kalau itu muter, di bawah itu ada semacam turbin yang berputar. Oke, gitu. Jadi dia ngeluarin air yang dari sana ke sini, pembuangan gitu, biar nggak Jadi rendam. kincir angin itu kan mempunyai fungsi masing-masing ya, banyak fungsinya gitu loh. Ya. Ini berarti kincir angin Ngeluarin air. nganu air ya. Karena memang ini kan untuk bikin daratan kan. Jadi Iya. awalnya polder-polder atau rawa-rawa, kemudian dikuras airnya, kemudian menjadi daratan. Ya, benar. Dan ini sudah menjadi komplek olahraga sepak bola di sana. Cak, kita ini ngobrolin ini pengalaman jenengan kan baru pulang dari Indonesia atau kemarin tuh. Iya, benar. Kan ini biar teman-teman yang di Belanda, di Eropa, dan juga di Indonesia mungkin tahu ya gimana sih perjalanan dari Belanda ke Indonesianya, susah enggak gitu. Iya. Soalnya kan ini ya kaitannya kan masih dengan Covid ya, karena Iya, masih tinggi lah di Indonesia. Masih benar-benar. Gimana itu? Susah nggak? Sebenarnya justru sangat mudah. Oke. Yang susah Mm-mm. itu kebanyakan kebentur masalah tes PCR.
atau tes COVID. Jadi ada beberapa negara dan maskapai penerbangan itu meminta tes itu dalam beberapa hari gitu. Oh. Jadi misalnya kemarin kita naik Etihad, dia minta dalam 4 hari kita harus sudah terbang. punya. Misalnya hari ini saya cek, Ya. berarti 4 hari ke depan saya harus sudah terbang. Oke. Kalau lebih dari Jadi masa 4 hari, berlakunya lah ya. masa berlakunya itu 4 hari. 4 hari Cuma aja. kalau ke Indonesia berlaku tadinya 7 hari, sekarang diperpanjang 14 hari. Jadi agak lebih Iya. fleksibel. Terus kenapa sangat mudah pulang? Itu kita nggak perlu ngantri, karena memang Oh iya, kosong ya. pesawat kosong. Oh. Bahkan saya dari sini ke Indonesia kurang lebih itu mungkin 15 atau 30 orang satu pesawat. Padahal pesawat itu biasanya Satu pesawat iya. cuma 13 orang. Ya, bahkan waktu ke sini Heeh. itu berapa orang gitu? Sedikit sekali. Itu istilahnya di luar jumlah daripada keluarga sendiri ya. Iya, kita berlima. Sendiri udah berlima, ya udah dikurangi sama yang lain. Iya, itu sekitar 13 orang ada satu pesawat. Gitu. Nah itu kalau di Schipholnya apa bisa nggak tes dadakan gitu sebelum berangkat? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, memang harus sebelumnya ya? Harus sebelumnya paling nggak sehari. Jadi maksudnya sekarang tes, nanti malam keluar atau besok pagi Nah keluar. tesnya di mana? Mungkin kan orang Oh, pengen ada, tahu kan? ada di Schiphol ada. Oh ada, Kalau kalau di- tempatnya ada. Ada. Kalau di Jakarta juga ada banyak rumah sakit besar. Oke. Itu menyediakan Ntar tes dulu, PCR. berarti kan kita kalau misalnya mau pulang, mau ke Indonesia, Mhm. kan tadi katanya maskapainya harus minta ada tes PCR nih. Iya. Nah kalau misalnya tes PCR-nya nanti di Indonesia, berarti boleh naik pesawatnya atau enggak? Ada beberapa maskapai yang memperbolehkan. Jadi Oh. syaratnya kalau ada PCR, kamu boleh naik ke pesawat saya gitu. Kalau nggak ada PCR, kamu nggak boleh Hanya naik. kalau ada PCR. Ya, Tapi ada juga berarti pesawat yang Ada. boleh. Yang jelas Yang benar-benar fleksibel. nggak boleh naik itu Ah. Etihad sama Emirat. Itu Oke. sama sekali kalau nggak ada PCR nggak boleh naik. Oke. Tapi yang lain Mm-mm. ya Turki, Garuda itu nggak apa-apa. Oh Garuda boleh ya. Cuma di Indonesianya Harus. kalau dia nggak bawa PCR di karantina Iya, dan harus iya, tes di sana. Oke. Tapi kalau bawa dari sini di Indonesia nggak perlu Mm-mm. karantina. Nah seperti Oke. itu. Ya berarti jadi info penting yang Iya. perlu diketahui teman-teman yang mau liburan Iya. nih. Harus milih maskapainya juga Ya, ya. lihat di website Lihat ya. syaratnya apa untuk bisa terbang dengan Ketentuan mereka. COVID ya. Ya. Pasti. Dan syarat negara yang mau dituju. Dituju. Ada nggak syarat untuk masuk pakai itu? Apakah harus karantina Iya. atau gimana? Berapa lama Iya. juga kan kalau karantina. Jadi kalau kita nggak bawa PCR, Mm-mm. kita dites di bandara, di Wisma Pademangan. Kita di PCR, terus kita harus nunggu selama 3 hari untuk keluar hasil. Selama keluar hasil ini 3 hari kita harus karantina. Oke. Kalau hasil nanti keluar negatif, boleh pulang melanjutkan perjalanan. Tapi seandainya positif, ini pahitnya ya, Mm-mm. dia diperpanjang 14 hari ke depan. Selama itu juga enak ya ditanggung. Oh, Mana ditanggung. apa? Enggak, jangan khawatir. Ada 2 pilihan. Satu tinggal di Wisma Atletik, Iya. Atletik ya, Wisma Atlet. itu gratis, semua ditanggung. Kamar ditanggung, makan ditanggung, tes PCR juga ditanggung. Nah, pilihan kedua di hotel. Ada banyak hotel bintang 4, bintang 5, terserah mau milih hotel mana. PCR-nya gratis, tapi makan dan bermalam bayar sendiri. Itu bedanya di Ntar Wisma dulu. Pademangan. Tadi kalau di hotel bayar sendiri. Di hotel makan sama penginapan bayar sendiri, tapi PCR-nya gratis. Iya. Karena kan dikasih pilihan sama mereka, mau tinggal di mana nih? Gitu. Ya pokoknya kalau mau ngikutin pemerintah berarti ya pemerintah udah menyediakan di Wisma iya, Atlet. iya. Cuman kalau misalnya pengen yang agak lebih gimana, privasi Iya, segala benar. macam, ya silakan di hotel gitu ya. Cuman ya harus bayar sendiri. Iya. Cuman PCR mah gratis ya. Gratis. Ah. Dan pemerintah Indonesia, alhamdulillah, Hmm. dalam hal ini baik sekali. Gratis makan, gratis ini. Itu langkah-langkah itu. Gitu loh. Iya. Ya. Terus termasuk kebanggaan lah. Hmm. Paling enggak ada kepedulian dari negara kita gitu untuk ke arah sana gitu. Dengan pelayanan ke publik ya udah bagus lah ya. Benar. Ya. Ya, bayangin kalau enggak itu kan repot juga. Repot. Tes PCR sekarang paling enggak itu 2,5 orang ya. Kalau kita berlima pulang ke Indonesia, hitung aja berapa? Iya. Gitu.
Ya, terus ya. mangan nih apa nih. Terus untuk proses dari sini ke sana juga mudah sekali. Karena cuma diliatin hasil PCR, silahkan masuk. Nggak ada yang antri, nggak ada orang yang naik sedikit, langsung masuk. Di pesawat juga bebas kok. Kita duduk di mana, silahkan gitu. Pesawatnya kosong. Gitu. Tapi di pesawat harus pakai masker, face shield atau apa? Enggak wajib. Atau- Kalau pramugarinya semua pakai. Oke. Tapi kita kan bolak-balik ke WC kemana nggak harus. Kalau kita tidur Ya, juga. mungkin juga karena kosong kan ya. Karena istilahnya kosong. juga. Jadi Terus menurut terlalu inilah. menurut para ahli di pesawat itu justru untuk penularan sangat kecil. Karena apa? Sistem ventilasi di sana itu sangat bagus. Katanya Karena kan di luar iya, udara luarnya dia kan juga disedot dari dalam, yang di luar masuk yang bersih Iya. gitu loh. Jadi nggak ada kesempatan untuk berkembang biak atau virus tersebut menggantung di dalam ruangan tersebut, tapi akan ditarik keluar. Itu menurut para ahli. Iya. Jadi katanya 99% itu aman menurut mereka. Seperti itu. Tuh, jadi jenengan karena sudah punya PCR jadi langsung ya di Iya. sana langsung. Iya. Terus Ya. Mang Mendi, Mang Purwokerto. Purwokerto. Mang Purwokerto. Ke kota Ngapak. Kota Ngapak. Iya. Ya. Terus gimana pengalaman ininya? Ada perasaan takut atau gimana sih masyarakat sana di Indonesia? Sebenarnya takut dari kita enggak. Tapi justru kita takut menularkan ke orang lain. Oh. Kalau kita ada gitu loh. Seandainya kita tertular di jalan misalnya, di kereta misalnya, atau pas lagi ngantri di bandara misalnya. Justru kalau kita pulang dan ketemu orang tua, ketemu mbah, ketemu orang-orang tua yang di sana, justru kita menularkan mereka. Itu yang saya takutkan. Kalau dari sendiri malah juga nggak takut saya itu kebetulan. Iya. Itu. Apalagi istilahnya sudah pernah ngalamin sendiri. Iya, itu salah satunya karena udah pernah kena. Jadi udah ada Katanya punya kekebalan menurut lah. ahli udah ada kekebalan. Nah, itu salah satunya yang juga bikin saya sendiri lebih Ya, tenang untuk tenang. pulang gitu. Ya. Cuman khawatirnya ke orang lainnya ya. Justru itu, ya. Dan alhamdulillah anak istri juga seneng untuk ke sana. Bahkan Nggak ada masalah. mereka seneng gitu, gezellig di apa namanya? Senang di pesawat gitu. Iya. Ya kosong. Iya. Mau WC milih silahkan WC yang mana. Udah kayak nyarter sendiri aja ini ya. Iya. Ya. Ya, itulah ningratnya Republik Ngapak, kalau misalnya mau pulang tuh nggak tanggung-tanggung. Udah kayak Sultan Arab aja. Kopi Arab. Pesawat langsung charter. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman yang mau pulang Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Bisa. perlu khawatir lah ya. Nggak khawatir sebenarnya. Semua sudah diatur. Sudah diatur, senyaman mungkin, seaman mungkin. Mm-mm. Tapi memang untuk saat ini turis belum boleh masuk. Tapi kalau kita warga Indonesia yang punya izin tinggal atau resident permit, boleh bolak-balik ke Indonesia nggak masalah, walaupun pandemi. Selama nggak lockdown ya. Kalau lockdown memang udah ditutup sama sekali. Tapi Indonesia kan nggak lockdown dalam hal ini. Belanda juga nggak lockdown dalam hal ini. Jadi bisa bolak-balik. Seperti itu. Ya. Iya. Ya. Ya. Terus anak info maning apa, Cak? Iya. Yang kekhawatiran masyarakat itu berarti dari mana? Media. Oh, media yang Media itu mungkin ada benarnya ya kalau berita secara transparan. Tapi media itu seolah-olah itu dibesar-besarkan gitu loh. Jangan keluar, berbahaya, mematikan gitu loh. Jadi seolah-olah kalau yang kena virus ini langsung mati gitu loh. Itu mereka berprasangka seperti itu orang-orang yang saya temuin gitu. Jadi kalau kena itu mati gitu loh. Padahal kalau yang kita kuat anak-anak mudanya itu kan selama semua imun kita iya. bagus ya. Dan kita jaga kesehatan itu prosenan untuk fatal itu kecil sekali padahal. Di Indonesia juga kalau protokol bagus, kita wajib pakai masker tempat-tempat umum, jaga jarak, terus jauhin tempat-tempat berkerumun, bagus. Cuma ada yang salah kaprah kadang. Gimana? Misalnya mak saya mau ke sawah nih sendirian, di sawah juga sendirian, harus pakai masker. Bahkan ada tetangga saya, dia pakai bawa ceret atau kalau di kampung itu minuman Rantang, untuk sawah, apa rantang, gitu ya. pakai tudung, mau ke sawah, dicegat, harus nulis pernyataan, harus pakai masker. Di sawah sendirian, itu nggak perlu. Di sawah kan udaranya bersih,
Dan luas gitu Dan cakupannya. luas, gitu. Jadi mereka salah kaprah mengikuti berita, wah virus tersebut disalurkan lewat udara. Jadi udara Lewat apa udara. aja, Bu. Jadi bagi mereka mau udara apa aja Iya, itu iya. sebagai sarana untuk penularan. Padahal enggak. Padahal kan Udara tergantung. mana dulu gitu Iya. loh. Kalau kita di bus, kalau kita di masjid misalnya banyak orang, udara yang Iya, tempat di di tempat- dalam lah, indoor di ya. dalam, Ketika yang- misalnya kan orang batuk apa kan, iya. Orang ngomong juga itu kan sebenarnya ngeluarin drupal Iya. atau ngeluarin percikan itu sebenarnya. Kita ngomong pun ini sebenarnya mengeluarkan percikan, itu sebenarnya seperti itu. dan itu yang virusnya jadi nongkrong gitu di Iya, dalam ruangan menggantung. tuh. Cuman Tapi kalau luas kayak gini misalnya alam bebas kan, Dia enggak ini. Gitu. Bahkan tak lihat waktu ke Indonesia ada pengalaman lucu, satu keluarga gitu ya, istrinya nggak boleh duduk di depan, harus di belakang, oh iya, pakai masker. Itu sebenarnya nggak yang naik perlu. mobil itu ya. Iya. Kalau dia satu keluarga dan satu alamat dan tinggal bersama dan itu satu mobil nggak masalah. Semuanya mau berjejer, mau bertumpuk Iya, silakan. di sini mah mau 10 orang, 20, 30 orang istilahnya di dalam mobil. iya, Kalau mungkin- memang satu keluarga ya orang Iya. apa. Mungkin orang bertanya itu kan berarti satu keluarga tular menular dong. Otomatis kalau kita tidur bareng di rumah, Iya. kita Cuman kan minum bareng. menular juga antar mereka Antar aja mereka gitu. aja. Jadi kalau di sebenarnya nggak perlu gitu. Makanya bener sampai ngamuk-ngamuk gitu suaminya ya, ngapain juga gitu, nggak boleh di bersebelahan gitu. Iya, ada Karena kejadian kan seperti ya itu. dia bilangnya juga di rumah aja kita. bareng. Gitu. Iya, seperti itulah. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang nggak perlu. Terus peraturan itu bertumpuk-tumpuk. Ya mungkin bingung juga kadang masyarakat. Iya, ya. benar sekali. Jadi kan ya memang seharusnya ya mungkin karena luas juga sih. Iya. Terus mungkin beritanya kan karena stasiun TV kita itu kan nggak ada yang lokal-lokalin kan kurang. Jadi orang lebih mengikuti berita yang nasional kan. Iya. Jadi kadang kita wong Purwokerto misalnya dengar berita tentang yang di Surabaya. Iya. Kan kebijakannya pasti mungkin beda ya Iya, kan. Iya. Cuman kayaknya udah Iya. kepengaruh lah gimana. Ya. Ya. Bahkan kita mau ke supermarket di sana, ada supermarket nggak berdekatan. Hmm. Di sini anak-anak nggak boleh masuk. Yang supermarket sebelah atau mall sebelah, anak-anak boleh masuk. Hmm. Yang di sini harus wajib masker walaupun baby. Iya. Pengalaman pribadi ya. Baby saya aja bawa, wajib. saya bawa anak 1,5 Itu namanya tahun. overdrive nih kata orang Belanda Iya. sih. Saya bawa anak 1,5 tahun. Nah. Begitu pakai masker dimakan sama dia, dikolok-kolok sama dia. Ya iya. Nggak boleh masuk akhirnya. Katanya kalian harus nunggu di luar. Wong di sini tuh Gitu. di bawah umur 13 tahun mah Di nggak bawah apa-apa. 3 tahun nggak perlu. Baby 1,5 tahun sampai kita dicegat sama petugas keamanan. Oh kalian nggak boleh masuk. Kalau baby nggak pakai masker ya kan baby pak, nggak bisa, nggak boleh masuk. Kalian harus tunggu di sana. Tapi mall yang sebelahnya kita juga ke situ, Boleh. nggak masalah. Gitu loh. Jadi tumpang tindih peraturan ini bikin masyarakat bingung. Jadi menunya mana sih gitu ya. Tadi kita harus ngikutin yang mana gitu loh. Seperti itu. Tapi kira-kira kalau kontrolnya sendiri ada nggak sih dari pemerintah itu? Soalnya kalau di Belanda ini memang kan kelihatannya lunak kan. Tapi ketika misalnya ada supermarket atau apa yang nggak mengikuti kebijakan pemerintah untuk kayak yang social distancing itu ya, Iya. kebijakan protokol itu kena hukuman denda apa ya, gila-gilaan loh. Ya, Yang baru ini kan ada supermarket yang katanya gitu nggak jaga jarak 1,5 meter lah, terlalu banyak yang kelantennya di dalam ruangan. Iya, iya. Itu sampai kena denda 5.000-an euro. 80 juta. Tapi katanya sih dia sudah melanggar beberapa kali, jadi 10 kali. Jadi 5.000 kali 10, Oh, iya. 50.000. Gila. Euro itu Euro, ya. Kalikan aja 17. Dan. 17.300 Ya, rupiah. Itu kalau di kita memang ya Ya. nggak bisa sih. Sebenarnya secara peraturan di sana juga ada denda. Di Indonesia ada denda. Misalnya kita ketemu di jalan nggak pakai masker. Kalau nggak salah 50.000 atau 150 seperti itu. Sebenarnya ada, cuma ya Indonesia aku cinta Indonesia. Indonesia aku cinta Indonesia. Indonesia aku cinta Indonesia. Iyalah. Nah, ini untuk yang terakhir kasih pesan-kesan atau motivasi buat teman-teman perawat. Iya, teman-teman perawat tetap berjuang tentunya. Kita itu sebenarnya pahlawan.
Tapi banyak sekali yang dilupakan sama masyarakat kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau di Belanda sendiri, Dihargai ya, betul. kita itu dihargai betul. Itu. Insya Allah di Indonesia sih dengan adanya kesadaran masyarakat, adanya media yang positif tentang perawat, insya Allah kedepannya kita positif aja. Ke depan insya Allah akan seperti itu juga gitu loh. Juga kemampuan kita di sini juga sangat dihargai. Jadi teman-teman yang di Indonesia mau keluar negeri, saya pikir dimanapun di luar negeri, kemampuan kita tuh sangat dihargai. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Bahkan cerita teman-teman saya yang di England, yang di Australia, yang di Qatar, yang di pokoknya negara-negara di luar Indonesia, profesi kita itu sangat juga ya, sangat dihargain gitu. Jadi jangan minder, nggak usah ya. Nggak usah minder, nggak usah minder. Kan udah banyak buktinya loh. Buktinya banyak, saya juga ngalamin sendiri di tempat kerja. Mereka apa namanya kalau minta sesuatu tolong dicari-cari, katanya orang-orang perawat Indonesia itu mahir-mahir mereka bilang dalam praktek keperawatan misalnya, tindakan-tindakan keperawatan sangat dipercaya di sini. Iya. Sip, matur nuwun atas waktunya, sharing-sharingnya. Semoga ini semua bermanfaat. Kita akan pulang lagi ke Osdorp naik sepeda lagi nih. Wah, ini sepedanya sepeda apa sih di anunya Brompton atau Brompton bola? Saya sendiri nggak tahu ngomongnya harus seperti apa. Brompton, Brondongan. Ini lagi ikut-ikutan kayak di Indonesia. Iya, korban media mungkin ya. Cuman katanya bulan depan udah mulai musim naik kuda, gimana? Iya, mudah-mudahan bisa berkuda dari sini. Iya. Ini dijual atau gimana, Cak? Ya kalau ada yang mau beli silahkan, hubungin saya kalau mau. Mas Tasno, ini memang Singo di Mejo. barang second, tapi ini kondisi masih bagus dan termasuk lengkap, ada tasnya juga, ya. Pompanya juga ada, tapi pompanya ada di rumah. Ya. Terus warna biru juga ada tasnya ya, tas depan. Tasnya ada, ini bisa tas. Ya. Ini 5 speed. 5 speed. Kebanyakan yang dicari memang 6 speed, tapi 5 juga udah bagus. Itu. Ini 5 speed. Dan kondisinya masih kuat, ini masih kuat. Cuma memang ya karena memang second ya ada sedikit gores, tapi sebenarnya nggak masalah. Di Indonesia pinter, ini dihilangin bisa di Indonesia itu. Pinter-pinter orang Indonesia. Jadi kalau ada yang mau japri atau nanya-nanya silahkan. Japri ya. Jangan jaim. Japri jangan jaim. Nanti bisa nego lah untuk harga. Itu. Di Indonesia ini bisa laku 30-40 di Indonesia ya. Betul. Tapi sama saya nggak usah segitu lah. Pokoknya di japri aja. Di japri aja, tanya-tanya gitu. Soalnya ada kode-kode rahasia. Ya. Ya, kita mau pulang naik sepeda. Terima kasih atas perhatiannya juga yang sudah support dengan mensubscribe, like, share, and comment. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan yang belum ya subscribe ya. Karena insya Allah kita bakal menghadirkan perawat-perawat yang lain yang akan memberikan informasi motivasi lainnya. Dan juga kita juga mungkin bakal ada episode-episode lain. Ya, kan? mudah-mudahan kalau ada waktu. Peran fungsi beliau di tempat kerja ini sebagai ya bisa dikatakan supervisor lah, FFR itu ya. Jadi nanti kita bakal terus berlanjut insya Allah. Mudah-mudahan kita ada umur, ada sehat, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. So dari saya, Mantri Van Patrol dan Kasno Singo di Mejo, susah ngomong nama sendiri. Ketua dari Ngapak Empire. Ada pepatah. Apa gitu? Orang ngapak, orang kepenak. Wis. Orang ngapak, larang ngawak. Pepatah yang sudah turun-temurun warisan. Kencot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.